Halo pemirsa, polisi selidiki identitas wanita yang ikut tewas dalam kecelakaan dan terbakarnya mobil di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Satu korban diketahui anggota polisi, anak Gubernur Kalimantan Utara. Saya Rizky Hasan, kita berjumpa kembali dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Manggi padat merayap. Laporan 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, diduga akibat tawuran seorang pelajar terluka parah di Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi segera mengevakuasinya ke rumah sakit terdekat. Lanjut. Seorang pelajar SMP luka di tangan dan kaki diduga akibat terkena sabetan senjata tajam. Korban ditemukan warga di Jalan Raya Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga korban terlibat tawuran dan berusaha menyelamatkan diri dengan masuk ke sebuah bengkel tak jauh dari lokasi kejadian. Petugas yang mendapat laporan segera mengevakuasinya ke rumah sakit terdekat. Nggak tahu tuh anak kakinya luka, tahu kena sajam, tahu kena pagar, nyebrang itu nggak ngerti deh. Tahu ada di bengkel mobil, dilihat kakinya berdarah, kita laporan ke polisi yang lagi sedang razia di flyover atas nih. Kita laporan, akhirnya polisi tindak lanjut, ditanganin sama polisi, dibawa ke klinik 24 jam. Aksi tawuran antar pelajar di kawasan ini sering terjadi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Diduga akibat mengemudi dalam kondisi mabuk, sebuah mobil di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah menabrak motor yang ditumpangi satu keluarga. Akibat kejadian ini, suami istri pengemudi motor tewas, sementara anaknya kritis. Ada yang kena Jenlor. Sebuah minibus rusak di bagian depan usai menabrak sebuah motor yang ditumpangi satu keluarga di Jalan Lintas Sagu Dewa-Dewa, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kecelakaan bermula saat mobil melaju dari arah Desa Sagu menuju Riam Durian. Namun akibat pengemudi Andre Bagus Winarto mabuk, membuat minibus tersebut masuk ke jalur berlawanan hingga menabrak motor yang ditumpangi satu keluarga. Akibat kejadian ini, Fisnanda pengemudi motor tewas di tempat, sementara istrinya yang sedang hamil 3 bulan tewas di rumah sakit. Kerasnya benturan juga membuat anak pasangan suami istri tersebut yang berusia 3 tahun kritis. Para korban dibawa ke rumah sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Pengendara roda 2 dan pemboncengnya meninggal dunia di tempat. Untuk kejadian tersebut terjadi karena human error, karena pengemudi kendaraan roda 4 jenis Avanza warna silver dipengaruhi minuman beralkohol. Kasusnya dalam penyelidikan polisi. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zahwan Pamungkas melaporkan. Pemirsa, kepolisian masih menyelidiki identitas wanita yang tewas bersama AKP Novandi di Jalan Gunung Sahari, Senen, Jakarta Pusat. Anak Gubernur Kalimantan Utara tersebut tewas mengenaskan setelah mobilnya terbakar usai menabrak separator busway. Petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan pengecekan ulang lokasi terbakarnya sebuah mobil sedan di Jalan Gunung Sahari Raya, Senen, Jakarta Pusat. Pengecekan lokasi dipimpin langsung di Lantas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Sambodo Purnomo Yogo. Pada kejadian yang menyebabkan 2 korban tewas terbakar ini, satu korban teridentifikasi atas nama AKP Novandi, anak Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang. Sementara identitas satu korban tewas lainnya seorang wanita dalam penyelidikan. Untuk menentukan atau menemukan identitas dari kedua korban tersebut. Dan tadi sore salah satu dari korban tersebut telah diketahui identitasnya. Terungkapnya identitas AKP Novandi setelah mengumpulkan data-data antemortem berupa DNA dan susunan gigi hasil kerjasama dengan Polda Kalimantan Timur tempat korban berdinas. Dapat menyiapkan satu diagnosa
identifikasi, kita memerlukan ada beberapa data-data, misalnya data program, data DNA, data propertinya, ada bekas medical recordnya atau fotografi. Kecelakaan tunggal ini diduga akibat AKP Novandi, Kasat Pol Airut Polres Berau, tak mampu mengendalikan laju kendaraannya saat dalam kondisi kencang hingga menabrak separator busway dan terbakar. Usai kejadian, karangan bunga berdatangan ke rumah duka di Jalan Duren Bangka, Pancoran, Jakarta Selatan. Jenazah telah dimakamkan pada sebuah tempat pemakaman umum di Jakarta. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati dan Rani Sanjaya melaporkan. Seorang pemuda tertangkap tangan mencuri di salah satu rumah di Sidoarjo, Jawa Timur. Massa yang emosi menghakimi pelaku, bahkan merusak dan membakar motornya. Pelaku beraksi memanfaatkan rumah yang sepi ditinggal penghuninya. Warga desa Kedung Banteng, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur menangkap seorang pemuda yang kepergok membobol rumah warga. Pelaku kedapatan melompat dari jendela usai beraksi. Warga yang emosi menghakimi pelaku hingga menghancurkan dan membakar motornya. Saksi menyebut pelaku yang diketahui bernama Hermanto warga Banyuwangi, Jawa Timur ini beraksi memanfaatkan kondisi rumah yang sepi ditinggal penghuninya sholat asar di musola. Warga memergoki pelaku keluar melompat dari jendela kamar korban. Warga menangkap pelaku dan menemukan satu kantong plastik berisi perhiasan emas yang diduga hasil kejahatan sebelumnya di dalam bagasi motornya. Yang orang yang masuk rumah itu tadi lompat dari jendela ini, jadi bisa dipastikan kalau orang itu memang maling gitu loh. Jadi ya teriak, namanya Ida tadi teriak maling gitu. Tapi malingnya itu kok gak gerak, nggak berontak gitu loh. Pelaku segera diamankan dan dievakuasi petugas mengantisipasi amuk warga. Pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Tanggulangin bersama sejumlah barang bukti, diantaranya motor pelaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan. Akibat tidak diberi uang untuk membeli sabu, seorang pria di Lampung Utara mengamuk dan merusak rumah mantan istrinya. Pelaku juga mengancam keluarga mantan istrinya dengan senjata tajam. Tolong dulu anak saya. Inilah aksi Guntur yang mengamuk di depan rumah mantan istrinya di Jalan Padat Karya, Rejosari, Kota Bumi, Lampung. Sejumlah pria mencoba melerainya. Pria tersebut mendatangi rumah mantan istrinya untuk meminta uang Rp500.000 guna membeli sabu. Sambil mengancam, Guntur yang datang dengan membawa senjata tajam juga bermaksud mengambil anaknya. Anaknya dipulangin untuk beli sabu. Oh, dia itu untuk beli sabu? Iya, dia ngomong tadi. Bade dia kesini. Kalau kita orang nggak nutup pintu ya kena tujah lah. Akibat perbuatannya, sejumlah bagian rumah rusak termasuk sebuah motor. Aksi mengamuk yang disertai dengan ancaman senjata tajam telah beberapa kali terjadi. Mau ngambil mau mulangin anaknya. Tapi dia minta uang 500.000. Untuk apa itu? Itu pasal dia minta uang buat beli sabu. Buat beli sabu. Kasusnya dilaporkan ke Polsek Kota Bumi. Dari Lampung Utara, Jim Irawan melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga tewas dibunuh suaminya di Tangerang, Banten setelah terlibat pertengkaran. Korban dan pelaku sama-sama terluka akibat senjata tajam. Ironis, pembunuhan dilakukan di depan anak-anak korban. Warga Gempol Sari, Sepatan, Tangerang dikejutkan dengan jeritan Nemah dari dalam rumahnya saat warga menjalankan ibadah sholat maghrib. Saat warga datang, Nemah ditemukan tewas di dalam kamar, sementara Nain suaminya mengalami luka di leher. Tiba-tiba orang teman kayak tetangga ribut. Pas ribut-ribut saya kemarin udah banyak orang. Cepat masuk, saya ngegotong lakinya, ada bapak polisi udah. Hasil penyelidikan polisi dan pemeriksaan saksi, Nemah tewas setelah berkelahi dengan suaminya. Polisi mendapati 2 senjata tajam di lokasi kejadian.
terjadi keributan yang juga disaksikan oleh anak kedua orang ini ya, suami dan istri. Terjadi percecokan antara suami dan istri. Tidak berselang lama, salah satu dari mereka, yakni tepatnya istrinya, berteriak minta tolong, dan di sebelah kebetulan ada kemenakannya yang sempat menghampiri. Pelaku dan korban selama ini dikenal sebagai pedagang buah segar. Menurut keluarga selama berumah tangga, Naim dan Nemah hidup rukun. Pasca peristiwa pembunuhan, suasana duka menyelimuti kediaman rumah korban. Biasa-biasa aja. Biasa? Biasa-biasa aja, nggak ada kejuan apa, biasa-biasa aja. Sehari-harinya gimana Pak komunikasinya? Bagus? Bagus, orang dilihatnya bagus, nggak ada keributan, nggak ada apa. Ya namanya manusia mah ibarat stres, pikiran mah ada aja dah gitulah. Pak sebelumnya? Nggak ada, nggak biasa-biasa, nggak ada orang paginya ngobrol sama kita kok, nggak ada keributan, nggak ada apa, nggak ada cekcok, nggak ada. Setelah diotopsi, jenazah Nemah dimakamkan keluarga, sementara pelaku hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Rekonstruksi kasus pembunuhan pasangan suami istri di Pali, Sumatera Selatan diawali kericuhan. Keluarga korban berusaha membalas dendam terhadap tersangka pelaku pembunuhan. Polisi berusaha mengamankan salah seorang anggota keluarga korban yang emosi saat melihat pelaku pembunuhan keluar dari Mapolres Pali. Emosi pria ini berlangsung saat pelaku akan menjalani reka adegan kasus pembunuhan pasangan suami istri. Pelaku nekat membunuh pasangan suami istri dengan menggunakan kampak karena sakit hati. Pelaku lalu melarikan diri sesaat sebelum membakar korban. Dari hasil penjelasan keterangan daripada tersangka menghabisi kedua pasangan tersebut karena ada rasa dendam terhadap korban yang telah mencaci maki terhadap orang tua daripada tersangka. Dari hasil keterangan dan barang bukti yang ada, sebelum melakukan pembunuhan tersebut, tersangka terlebih dahulu telah melakukan perencanaan. Dalam rekonstruksi ini, pelaku memperagakan sejumlah adegan, termasuk rencana pelaku untuk menutupi aksinya dengan dalih perampokan. Ya, tapi cukup terang dari hasil rekonstruksi hari ini, insya Allah mudah-mudahan bisa segera kita proses. Ini untuk pasal yang diterapkan pasal berapa ya? Pasal 340 ya. 30 sana ya? Ancamannya seumur hidup atau hukuman mati. Kasus pembunuhan pasangan suami istri ini terjadi 2 Januari lalu. Pelaku membunuh pasangan yang sudah lansia ini karena sakit hati saat akan mengambil rambutan di halaman rumah korban. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok buruh terlibat bentrok di Jalan Raya di Kuburaya, Kalimantan Barat karena masalah jam kerja. Bentrok sempat disangka masalah kelompok suku sehingga membuat resah warga. Dalam rekaman video amatir ini, 2 kelompok buruh memblokade Jalan Ade Sucipto, Kota Kuburaya, hingga membuat pengguna jalan berputar arah. Warga takut karena salah satu kelompok melakukan penyerangan dengan batu ke sebuah bangunan. Polisi membubarkan massa karena mengakibatkan kemacetan. Hasil penyelidikan, bentrok buruh karena masalah jam kerja. Sementara di media sosial beredar, bentrokan dilakukan 2 kelompok suku. Tidak ada kaitan dengan suku, agama atau apapun. Ini murni hanya terkait masalah sistem kerja yang belum deal, terkait masalah adanya koperasi, baik ini dalam hal koperasi yang MJP yang baru dibentuk oleh SK dari Bupati. Masa bubar setelah pimpinan koperasi menjanjikan kepastian jam kerja untuk para buruh. Dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar melaporkan. Asik berkencan di dalam angkot, pasangan selingkuh digrebek keluarganya. Penggerebekan sengaja direkam dan viral di media sosial. Informasi ini akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di Sergap Investigasi. 86, bantuannya, 87, jalan kuda, 86.